Bab 737. Sedikit menung sejenak, wajah Xuanzong acuh tak acuh, dan dia membuat suara samar. Aku hanya tidak tahu apakah kamu datang ke keluargaku. Apa urusanmu? Kenapa, kamu tidak mendengarnya? Sebuah alis, Zuofan mencibir, saya dan Qin Cheng berasal dari Tianyu, sudah saling kenal sejak lama. Sebelumnya, dia berutang balasan yang pasti, tetapi gagal melakukannya. Pada titik ini, Xuanglong akan memenuhi janjinya di masa depan. Paruh kedua tahun ini. Matanya sedikit menyipit, dan wajah Xuanzong tiba-tiba menjadi dingin. Dia bertanya, tetapi cinta antara pria dan wanita? Yah, Kaisar Xuanzong benar-benar orang yang datang ke sini, dan itulah masalahnya. Goyangan alis, Zuofan segera mengangguk dan tertawa. Kui serigala di samping, adalah kepulan, menutupi mulut tertawa. Sentuh. Dengan suara keras, Master Xuanzong menepuk meja dan segera berdiri dan memarahi, Fan Zuo, Anda sekarang adalah murid Sekte Catur Ajaib. Jika Anda datang untuk membahas dua sekolah atas nama Sekte Strategi Sihir, Sekte Xuantian secara alami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Namun, ada juga aturan di klan kami. Para murid tidak diperbolehkan berteman dengan pengikut jalan yang jahat, apalagi cinta antara pria dan wanita. Apakah Anda bermaksud meremehkan martabat klan kita dengan membicarakannya secara terbuka dengan saya? Ayo, ambillah. Ya, atas perintah Kaisar Xuanzong, aula itu dikelilingi oleh 8 orang yang nyaman, semuanya adalah murid Tiang Xuan. Lihat adegan ini, hati Zuofan mencibir. Apakah Tuan Xuanzong tidak mengetahui pencapaiannya dalam naga ganda, pertemuan? Sulit untuk memenangkan bahkan penguasa negara virtual, apalagi ini. Ketika dia berteriak dan minum, begitu banyak orang berkerumun, yang diatur dengan jelas. Tujuannya bukan untuk menangkapnya, tetapi untuk memaksa mereka melakukannya. Master Xuanzong ini tahu bahwa dia membunuh murid pertama dari Sekte Sihir CE hanya dengan membuat pernyataan ofensif, yang benar-benar tidak masuk akal. Namun, jika murid pertama mulai membunuh orang di Xuantianzong, itu akan sangat berbeda. Membunuh sangat berharga bagi Anda. Kehidupan. Terlebih lagi, Anda masih melakukan pembunuhan di wilayah orang lain. Dengan cara ini, masuk akal bagi orang untuk memotong Anda menjadi ribuan keping. Akademi Xuanglong tidak dapat mengatakan kesalahan untuk campur tangan. Rubah tua, seperti yang diharapkan, dimaksudkan untuk membunuh mereka. Di mata baik-baik saja sekejap, Zuofan hati tersenyum dingin, tapi tidak memulai artinya. Kui Lang menatapnya dengan tenang. Pada saat yang sama, dia melirik mata Zuofan, penuh kekaguman. Benar saja, semua ini diharapkan oleh pengurus rumah tangga Zuo. Orang tua itu benar-benar berusaha memikat dan membunuhnya. Pertama merayu diri sendiri dan orang lain dari pembunuh. Dan kemudian mengirim ahli untuk mengelilingi mereka dan membuat pernyataan yang dapat dibenarkan untuk melenyapkan setan dan mempertahankan jalan. Untungnya, kali ini dia datang dengan pembantu rumah tangga Zuo. Kalau tidak, jika dia miliknya sendiri, dia akan dibunuh oleh orang lain, dan klan tidak akan bisa menonjol untuk dirinya sendiri. Pikirkan di sini, Kui Lang melihat wajah Zuofan lebih kekaguman. Pelan-pelan, dia mengangkat tangannya perlahan, dan Zuofan berteriak, Tuan Xuanzong, Anda seharusnya tahu tujuan kami datang ke sini. Anda tidak harus berpura-pura seperti ini. Mari kita buka jendela dan berbicara tentang bisnis. Matanya sedikit kosong. Kaisar Xuanzong melihat bahwa Zuofan dan Zuofan begitu tenang sehingga mereka dikelilingi oleh orang banyak, tetapi mereka masih tidak berniat melakukan apapun. Mengetahui bahwa niat mereka telah dilihat oleh pihak lain, Xuanzong dengan lembut melambaikan tangannya dan membuat suara samar, semuanya berhenti dan bubar. Begitu kata-kata itu jatuh, kerumunan yang disapu para murid itu tiba-tiba mandek, lalu menyebar ke belakang seperti air pasang, dan menghilang dalam sekejap mata. Di sini, sekali lagi, hanya ada 3 orang yang tersisa. Ini layak menjadi pelayan Zuoda yang membangkitkan badai kekaisaran Tianyu, dan kemudian menjadi terkenal di klub Xuanglong. Ini benar-benar tidak sederhana. Setelah melihat lebih dalam pada Zuofan, Master Xuanzong mengangguk sedikit dan memuji, jika seorang murid biasa dari sekte berbicara kepada saya seperti ini. Saya harus berpikir dia kentut. Tapi karena pelayan Zuo mengatakan demikian, saya sedikit tertarik. Bisnis apa yang bisa Anda bicarakan dengan saya? Petik 2. Zuofan terkekeh dan berkata, Tuan Xuanzong, naga ganda Xuantianzong akan kalah kali ini. Tampaknya mereka belum menghasilkan banyak keuntungan. Haha, tidak bisa dikatakan bahwa itu terlalu gagal. Sama seperti yang sebelumnya, di matanya terpancar aun halus yang bijaksana. Xuanzong Master sepertinya mencium sesuatu, dan berkata dengan lemah, Zuofan, apa yang ingin kamu katakan?
Bukan apa-apa, hanya saja aku telah memikirkan Xuanzong sepanjang waktu, dan Sekte Sihir CE dan Sekte Xuantian tidak pernah berurusan satu sama lain. Saat ini, ada 10.000 batu roh kudus sebagai dasar untuk pengembangan Sekte Mence, tetapi Sekte Xuantian miskin. 100 tahun kemudian, sihir CE Zong melonjak ke langit, sedangkan Sekte Xuantian masih tidak bergerak maju. Bahkan jika ada beberapa lingkaran lagi dari Asosiasi Naga Ganda, menurut Anda bahwa dengan kekuatan klanmu, bisakah ada kesempatan untuk membalikan? Berapa probabilitas pembalikan besar Sekte CE sihir kita? Lalu dengan sifat patriark kita, mungkin kita harus. Petik 2. Berbicara tentang ini, Zuofan tidak merasa jahat dan tersenyum, dan melihat serigala Kui di satu sisi. Mari kita lihat, bukan? Haha. Baiklah, Pramugara Zuo, Anda menganggap Tuhan kita terlalu baik. Dan kemudian dia akan selesai dengan lebih dari satu pukulan? Jika dia berani menyinggung perasaannya, dia tidak perlu mundur satu persatu. Petik 2. Ya, kamu telah berada di klan untuk waktu yang lama, dan kamu tahu temperamen tuannya, haha. Dia menepuk bahu Kewolf, dan Zuofan tidak bisa menahan tawa. Kui Lang memandang dia, tetapi juga diikuti dengan tawa. Xuanzong menatap mereka, tetapi pipinya tersentak keras. Dia berkata dengan dingin, Zuofan, apa yang ingin kamu katakan? Ayo buat kesepakatan. Wajahnya dengan cepat menyusut, dan Zuofan sangat serius. Saya pikir Anda juga harus tahu bahwa saya mendapat 2.000 batu roh dalam pertemuan naga ganda. Yang hampir sama dengan tempat terakhir di sekte ketiga sekolah menengah. Jika Guizong memiliki 2.000 batu-batu roh kudus ini, itu akan berkembang pesat, dan asosiasi naga ganda berikutnya akan memiliki peluang besar untuk menjadi penguasa 3 sekolah. Dan kita tidak akan jauh di belakang sekte strategi sihir. Ketika dia tidak menyadari cahaya itu, Xuanzong merasa tergerak hatinya. Dia mencoba berkata, apakah kamu bersedia memberi kami 2.000 batu roh kudus itu? Petik 2. Cahaya melintas di matanya Zuofan berkata dengan senyum ringan, kita hanya membutuhkan 2 wanita, Chu Qingcheng dan Han Qianying. Dan kemudian 2.000 batu roh kudus akan menjadi milik Tuan Xuanzong. Itu bagus. Alisnya bergetar hebat, jantung Xuanzong berdetak seperti rusa, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia bergumam, hanya demi 2.000 batu roh kudus, aku akan memberikan muridku kepada 2 murid iblis. Siapa kamu ketika aku? Pengusaha. Sebelum dia selesai berbicara, Zuofan terkekeh, seolah-olah dia telah melihatnya, dan berkata, awalnya kamu berbicara tentang bisnis dengan Qingcheng. Sekarang aku sedang berbicara tentang bisnis dengan Anda. Anda membiarkan Qingcheng memasuki klan, tetapi demi asosiasi naga ganda. Sekarang setelah asosiasi naga ganda telah berlalu, Anda belum mendapatkan pengembalian yang seharusnya Anda bayar untuk itu. Dan sekarang saya telah membawa hadiah yang Anda inginkan, apakah saya tidak akan mengalihkan bisnis yang merugi ini kepada saya? Petik 2. Setelah mengambil napas dalam-dalam, janggut Xuanzong bergerak, alisnya tetap dan dia berpikir dalam-dalam, tetapi dia menggelengkan kepalanya untuk waktu yang lama, aduh. Bukan prinsip saya yang benar untuk berbicara tentang bisnis dengan murid-murid saya sendiri. Tetapi melihat bahwa Anda sangat tulus, hanya ada 1 dari 2 murid. Petik 2. Entah mereka akan memberikannya kepada kita bersama, atau kesepakatan akan dibatalkan, dan kita akan berbalik dan pergi. Tak satu pun dari mereka akan menginginkannya. Cara jahat kami awalnya orang tanpa ampun, menebus 2 orang juga adalah untuk menebus dalam hati penyesalan. Jika harganya terlalu tinggi, kami lebih suka tidak menebusnya, yaitu memutuskan cinta dan melanggar keadilan, tetapi kami harus melalui jalan. Dengan binar di matanya, Zuofan tidak memberi Xuanzong retret tawar sama sekali, seolah-olah dia telah memastikannya, dan berkata dengan dingin. Tuan Xuanzong harus tahu bahwa saya hanya memiliki 2.000 batu roh kudus, dan tidak mungkin menaikkan harga. Yang saya inginkan hanyalah 2 wanita ini. Saya tidak bisa kehilangan 1 poin lagi. Dari awal, kami hanya memiliki chip yang diperbaiki dan hanya 2 hasil. Tolong jangan mencoba untuk berhati-hati dan mempengaruhi ketulusan kami. Kaisar Xuanzong sangat terdiam sehingga dia akhirnya berkata, baiklah, ayo, bawa Qingcheng dan Qianying. Ia ada seorang murid di luar pintu, dan dia segera memanggil ke ruang bawah tanah. Zuofan dan Kui Lang saling memandang, mengangguk sedikit dan tersenyum bahagia. Semuanya berjalan lancar. Orang tua itu terpikat oleh tambang roh setelah menarik napas panjang, Xuanzong merasa sedikit terhalang. Dia menemukan bahwa sejak Zuofan memasuki aula, dia sudah siap untuk segalanya. Tetapi dia seperti dipimpin oleh hidung oleh pihak lain. Dia tidak bisa menahan inisiatif sama sekali. Ini membuatnya sangat tidak senang.
Bahkan ketika bernegosiasi dengan Xie Wuyu, dia tidak jatuh ke posisi yang begitu lemah. Tahukah Anda bahwa wanita berusia 2000 tahun itu akan tersenyum kepada Anda? Jika Tuhan tahu, bagaimana kami bisa datang ke sini? Terkekeh, Zuo Fan berkata. Kami juga tahu bahwa mengambil makanan kami sendiri dan membungkus perut musuh tidak baik untuk klan. Tetapi cara jahat sangat pribadi. Demi wanita kami, terkadang kami tidak peduli dengan kepentingan klan. Sedikit mengangguk, mata Master Xuanzong pada intinya sekejap, hati jernih. Benar saja, semua bulan jahat ini tidak tahu, ini mudah dilakukan. Mereka datang ke Sekte Xuantian kami tanpa izin. Artinya, mereka tidak bisa mewakili Sekte Ce Ajaib di belakang mereka. Bahkan jika mereka menerima tambang Roh Kudus, mereka akan menempatkan mereka niat membunuh telanjang melintas di matanya, dan sudut mulut Xuanzong melintasi busur kejahatan. Di sisi lain, Xuan Shaoyu baru saja keluar dari ruang rahasia dan pergi ke aula utama Patriark. Dia ingin pamer sebelum Zuo Fan dan Zuo Fan sekarat. Tiba-tiba, dia melihat seorang murid bergegas ke ruang rahasia tempat ketiga gadis Chu Qingcheng di penjara. Dia tertegun dan berseru, "Halo, apa yang akan kamu lakukan?" "Oh, itu Tuan Muda." Terkejut, pria itu dengan cepat membungkuk dan berkata, "Anakku. Aku akan membawa dua gadis Chu Qingcheng dan Han Qianying ke aula utama Patriark atas perintah Patriark." "Apa?" Matanya tidak bisa membantu menyusut. Xuan Shaoyu melihat ke arah aula utama dan bergumam, "Ayah, dia apa yang terjadi?" Bab 738. "Halo, bagaimana dengan dua orang dari keluarga sihir? Apa mereka sudah mati?" Dengan sedikit kegelisahan di hatinya, Xuan Shaoyu dengan cepat meraih bahu muridnya dan bertanya dengan suara terbelah. Murid itu tidak menyadari beberapa ketakutan. Menahan rasa sakit dari bahunya, alis murid itu bergetar dan berkata, "Awalnya, mereka berada di jalan buntu tanpa berbicara dengan Patriark. Atas perintah Patriark, kami akan mengelilingi mereka, tetapi kemudian..." "Apa yang terjadi kemudian?" Dengan pupil matanya yang menatap, Xuan Shaoyu menatap wajah gugup pria itu. Dengan seteguk air liur, lelaki itu memandangnya dengan takut-takut dan berkata, "Nanti, Bapak leluhur meminta kami untuk turun, dan mereka berbicara lama sekali seolah-olah mereka sangat bahagia. Kemudian Tuhan meminta saya untuk menjemput keduanya. Gadis, pergi." Sebelum pria itu selesai berbicara, Xuan Shaoyu sudah mengaum dan mendorongnya ke bawah. Sekali lagi, pipinya berkedut, matanya tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuhnya bergetar karena marah. "Seberapa bahagia kamu? Ada apa dengan lelaki tua itu? Saya mengatakan kepadanya bahwa Zuo Fan harus dihilangkan. Bagaimana mereka bisa bersenang-senang bicara?" Murid itu memanjat dengan hati-hati dari tanah, dan tidak berani melihat wajah marah Tuan Muda itu. Dia berkata pelan, "Tuan Muda, jika tidak ada yang salah, saya akan pergi untuk mengeluarkan perintah." "Tunggu." Namun, sebelum dia bisa mengangkat tumitnya, Xuan Shaoyu minum lagi dan menghentikannya. Tiba-tiba, pria itu hampir menangis. Menghadapi anak gila seperti itu, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia takut dia akan dibunuh dalam kemarahan. Sejak Xuanglong akan kembali, anak kita menjadi sangat tidak normal dan suasana hatinya sangat tidak stabil. Beberapa saudara bela diri yang lebih muda telah dibunuh olehnya karena masalah kecil. Jika ini terjadi di Sekte Iblis, itu bukan masalah besar, tetapi kami adalah keluarga nyata. Bagaimana kita bisa membunuh orang dengan tidak masuk akal? Tetapi karena dia adalah putra Patriark, orang-orang hanya berani marah dan tidak berani berbicara, dan mencoba mengakomodasinya. Kelopak mata sedikit terkulai, seluruh wajah langsung runtuh. Pria itu berwajah sedih, "Anak-anak, apakah Anda punya perintah? Aku akan pergi denganmu untuk berbicara tentang orang-orang. Aku ingin melihat apa yang salah dengan Zuo Fan. Bisakah kamu berbicara baik dengan orang tuaku?" Dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya karena marah. Namun, seperempat jam kemudian, gerbang besi yang berat itu berderit dan terbuka lagi. Xuan Shaoyu dan muridnya datang ke kamar gelap lagi. Mengangkat matanya dan melirik Xuan Shaoyu, Chu Qingcheng tidak bisa menahan tawa. "Bagaimana kamu kembali?" Dengan jeda dalam suaranya, Xuan Shaoyu tertekan dan tidak menjawab. Namun, murid yang menyertainya bergegas ke depan dan memanggil, "Tuan, tolong kakak perempuan Qingcheng dan kakak perempuan Qianying pergi ke aula master." "Mengapa kita harus pergi ke aula Tuhan?" Di depannya, Chu Qingcheng segera bertanya. Alisnya sedikit mengernyit, dan murid itu menggelengkan kepalanya dengan tidak dapat dijelaskan, "Saya tidak tahu." Bagaimanapun, ada dua murid dari Sekte Kebijakan Sihir. Mereka berbicara dengan tuannya untuk waktu yang lama, dan kemudian tuannya mengundang dua orang dari mereka. Bang!
Suara renyah segera terdengar. Sebelum murid itu selesai berbicara, dia tiba-tiba berada dalam kesulitan besar. Entah dari mana, tamparan besar muncul dan menamparkan pipinya dengan keras, yang membuatnya terhuyung, memuntahkan darah dari sudut mulutnya, dan jatuh ke tanah, yang pusing. Jika Anda ingin berbicara tentang orang, Anda dapat berbicara tentang mereka. Omong kosong apa? Dia menggigit giginya dengan keras, dan Xuan Shaoyu memarahi dengan keras. Mulut orang itu mengerut, tiba-tiba merasa sedih, tapi tidak berani mengatakannya. Ketika Chu Qingcheng melihat ini, mereka sangat senang. Mereka sudah mengerti segalanya. Tampaknya Zuo Fan dan Tuan Xuanzong memiliki negosiasi yang sukses sebelum mereka melepaskannya. Han Qianying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, seperti seorang pemimpi, wajahnya sulit untuk mengatur saluran pria kasar seperti Kuilang bahkan tidak bisa bernegosiasi. Oh, tidak. Itu harus menjadi pembicaraan Zuo Fan. Qingcheng, priamu benar-benar tidak sederhana. Dia dapat membuat Tuhan menyerah. Wajah yang sedikit cantik, senyum acuh tak acuh Chu Qingcheng, tetapi bagian dari kebanggaan Zuo Fan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Xuan Shaoyu sedang menonton. Hatinya bahkan lebih marah. Pembuluh darah biru di kepalanya hampir pecah. Jangan terlalu senang terlalu dini. Mungkin kamu bisa pergi ke aula untuk menunjukkan bagaimana Zuo Fan merangkak di bawah kaki ayahku, sehingga kamu bisa mati sesegera mungkin, Ham. Ham dingin, Xuan Shaoyu menggertakkan giginya dan berkata, ayo, bawa pergi. Ya. Dengan teriakan, seseorang datang untuk mengawalnya segera. Tapi saat itu, suara wanita lain tiba-tiba terdengar, tunggu sebentar. Berbalik untuk melihat, tetapi itu adalah air Ruohua tidak diragukan lagi. Bisakah Anda membawa saya ke aula, juga? Water Ruohua merenung sejenak dan mengeluarkan suara samar. Matanya sedikit menyipit. Xuan Shaoyu menatapnya dalam-dalam, merenung sedikit mengangguk, dan berkata sambil mencibir, yah, kakak perempuan bela diri Ruohua, Anda selalu tertarik pada saya sebelumnya. Tetapi sejak anak itu muncul, hati Anda mulai berubah. Saya pikir Anda juga bingung dengannya. Lalu aku akan membawamu bersamaku dan melihat siapa pemenangnya di antara kita. Petik 2. Dengan kilatan esensi, tanya, Xuan Shaoyu melambaikan tangannya, dan kemudian orang lain datang untuk menyirami Ruohua dan menariknya ke atas. Pipinya tidak menyadari merah. Air Ruohua melihat Chu Qingcheng, tapi lihat Chu Qingcheng juga wajah aneh menatapnya, jangan terburu-buru untuk menundukkan kepalanya, tidak berani melihat lagi. Pipinya sudah merah seperti darah. Jadi Xuan Shaoyu, dengan ketiga putrinya di bawah pengawalannya, berbaris dengan ganas ke aula utama Patriarch, dan segera datang ke sana. Zuo Fan dan Zuo Fan telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Ribuan bayangan. Melihat kedatangan ketiga gadis itu, Kuilang, yang sudah gelisah di kursinya, dengan cepat berdiri dan melihat pada wanita yang tidak terlihat dalam 20 tahun. Dia tidak bisa tidak menyambutnya dengan tergesa-gesa dan merebut pankreasnya yang lembut. Matanya penuh kegembiraan. Han Qianying juga menggigil, sepasang telapak tangan yang lembut, dengan lembut membelai wajahnya penuh perubahan, dan matanya jarang lembut seperti air. Lama tidak bertemu, Kewolf. Yah, iya, anak-anak sudah tua. Sedikit mengangguk, tenggorokan serigala Kui tiba-tiba tercekat. Zuo Fan, melihat pemandangan Kuilang, tidak merasakan senyum, lalu menatap Chu Qingcheng, tetapi tidak terburu-buru maju, tetapi dengan anggun meletakkan cangkir teh di tangannya, perlahan berdiri. Memandangnya dari kejauhan, dan berjalan perlahan ke arahnya, aku datang untuk menjemputmu. Tunggu sebentar. Namun, Zuo Fan belum melangkah beberapa langkah, tetapi Chu Qingcheng tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikannya, melontarkan pandangan main-main di matanya, dan bertanya. Apakah kamu datang untuk menjemputku? Apakah itu hanya untukku? Dengan apa? Tanda tanya. Petik 2. Bukan dari Leng, semua orang tidak jelas mengapa melihatnya. Dalam hati ragu, air Ruohua penuh dengan warna bingung. Pada hari kerja, dia telah menunggu untuk melihat Zuo Fan. Bagaimana dia bisa menolak untuk melihat Zuo Fan sekarang? Sedikit merenung sejenak, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Ya, saya di sini bukan hanya untuk menjemput Anda. Sebelum itu, saya akan memberi Anda jawaban yang pasti, jawaban yang terlambat 10 tahun. Kelopak mata sedikit bergetar, mulut Chu Qingcheng melintasi radian, ingat masalah itu? Tentu saja. Ada juga cahaya lembut di matanya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, saya ingat pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya di awal. Apakah Anda pernah merindukan saya di Huayucheng? Chu Qingcheng mengangguk dan tertawa. Aku ingat jawabanmu saat itu adalah tidak. Tidak, aku berbohong, dan untuk itu aku memuntahkan seteguk darah, tepat setelah aku melihatmu meludahkan darah.
Air mata melintas di matanya. Zuofan sepertinya mengingat adegan saat itu, sekarang saya ingin menjawab lagi. Tempat yang paling saya rindukan dalam hidup saya di Huayucheng adalah reruntuhan pondok. Karena di sana, pernah hidup dalam hidup saya orang yang paling bernostalgia. Sudut-sudut mulutnya sedikit bergetar, dan kemudian secara bertahap menunjukkan radian yang menawan. Mata Chu Qingcheng tampak sedikit kabur dan bergumam, kali ini bukan bohong lagi. Siapa tahu, kamu perlu seumur hidup untuk mengujinya? Dengan sedikit senyum, Zuofan perlahan membuka tangannya. Apakah kamu ingin bersamaku selama sisa hidupmu, untuk menguji jawaban ini? Dia mengerutkan bibirnya sedikit, dan Chu Qingcheng tidak bisa menahan tawa. Iblis yang berani, aku akan menatapmu sepanjang hidupku untuk melihat apakah kamu telah berbohong padaku lagi. Jika aku menemukan kamu berbohong padaku lagi, Dengan sedikit dengungan, Chu Qingcheng segera menginjak kakinya dan bergegas ke Zuofan. Kemudian dia berlari ke pelukan Zuofan, dengan mata yang indah tertutup dan satu telinga didekatkan ke jantung Zuofan. Dia bergumam dan melamun, mulai sekarang, aku akan selalu mendengarkan suara ini dan menguji segala sesuatu tentangmu. Ini sangat menyenangkan. Lengannya perlahan melingkarkan lengannya di pinggang pria giok itu dan memeluknya erat-erat. Wajah Zuofan menunjukkan warna hangat dan acuh tak acuh yang langka. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasa bahwa seluruh dunia tenang. Atau, dia memiliki seluruh dunia. Ruohua air di samping melihat tidak merasakan zeng-zeng, dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Hati tampaknya telah hilang, tetapi lebih merupakan berkah yang dalam. Kui Lang dan yang lainnya juga tersenyum dan dengan tulus bahagia untuk Zuofan dan yang lainnya. Hanya Suan Shaoyu, matanya merah, melihat semua ini, paru-parunya akan meledak, dan dia meraung, jam malam yang jahat, aku tidak akan memberikan adik perempuan bela diri Qingcheng kepadamu. Ayah, apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda memanggil mereka berdua kedua maniak iblis ini? Jika ini menyebar, apa wajah Suan Tianzong? Dan sayang, penyakit saya adalah... Petik 2. Kemudian Suan Shaoyu menoleh ke Suan Zong. Meskipun dia tidak menceritakan semua alasannya satu persatu, dia sudah menyebutkan poin kuncinya. Anda memberi Chu Qingcheng kepada Zuofan. Bagaimana saya bisa menebus cacat bawaan dari 5 elemen yang tidak lengkap ini? Aku masih membutuhkan darah anak perawannya. Dia harus dan hanya bisa menjadi istriku. Pahami kuncinya, tetapi Suan Zong tidak tergerak, karena kehidupan putranya dan 2000 batu roh, dia inginkan. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Suan Zong Master berkata dengan dingin, Zuofan, kamu sudah mendapatkannya, dan kamu harus memenuhi janjimu. Janji saya, janji apa yang telah saya janjikan kepada Anda alis tidak terasa pilih. Zuofan mencibir, segera tidak mengenali akun. Begitu tubuh bergetar, pupil mata utama Suan Zong membeku dan berteriak, Zuofan, apakah Anda berani mempermainkanku? Jangan lupa, kamu belum keluar dari batas Suan Tianzong. Jadi apa? Ngomong-ngomong, aku mengerti, haha. Ada kilatan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Mulut Zuofan meringkuk dan dia tertawa dengan cara yang aneh. Bab 739. Wajahnya tenggelam dalam-dalam dan wajah Suan Zong sedikit berkedut, dan dia berkata dengan dingin, meskipun saya tahu bahwa cara iblis tidak dapat dipercaya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda harus begitu berani dan berani melakukan hal-hal berbahaya seperti itu di wilayah kita sendiri. Pengkhianatan, haha Tuan Suan Zong, Anda serius tentang itu? Dengan mencibir, Zuofan memandangnya dengan jijik, dan berkata dengan lemah, jika Anda setia, Anda dan saya tampaknya tidak mematuhi mereka. Mari kita buka skylight dan katakan yang sebenarnya. Apakah Anda datang jauh-jauh ke Tianyu untuk menemukan Qingcheng? Apakah itu benar-benar untuk asosiasi naga ganda? Bukankah itu untuk menyembuhkan kehidupan anakmu yang sakit? Tubuh tidak bisa menahan gemetar. Suan Zong menatap Zuofan dalam-dalam, matanya menyipit dan janggutnya sedikit bergetar. Dia berkata dengan dingin, di mana Anda mendengar hal semacam ini? Bang! Sebuah cincin ringan, Zuo mengipasi selusin jari, tetapi melihat kilatan lampu hijau, sosok yang akrab akan muncul di depan semua orang. Tetapi dan yang pergi untuk meminta bantuan. Dan, ketika Chu Qingcheng dan yang lainnya melihatnya, mereka berteriak kaget. Daner terkejut dan bergegas ke sisi mereka, menangis kegirangan. Jika saudari Hua, saudari Qingcheng, saya telah memberitahu Zuofan segalanya, dia akan menyelamatkan kita. Para wanita mendengarkan, tetapi juga mengangguk dengan senyum ringan, dan wajahnya penuh kepuasan. Dan Suan Zongzu dan yang lainnya sepenuhnya memahami bahwa Zuofan sekarang mengetahui semua kebenaran. Jadi dia tidak lagi berpura-pura untuk melanjutkan. Dia tiba-tiba berdiri, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum yang ganas, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang telanjang. Dia jelas akan merampoknya.
Dengan senyum dingin di hatinya, Zuofan tidak takut sama sekali, dan melanjutkan, Tuan Xuanzong, Andalah yang tidak mempercayai kami terlebih dahulu. Saya khawatir bisnis kami akan sulit untuk diperdagangkan. Tapi sekarang, saya akan memberimu kesempatan lagi untuk menukar 2000 batu roh kudus untuk Qingcheng dan Han Qianying. Yang harus kamu lakukan adalah membuat pilihan antara perkembangan klan di masa depan dan kehidupan putramu. Setelah mendengar ini, mereka semua bersama dan melihat ke arah Xuanzong, menunggu jawabannya. Pada saat ini, para wanita Han Qianying akhirnya mengerti bagaimana Zuofan membujuk patriark untuk membawa mereka keluar. 2000 batu roh kudus, memang, bukan jumlah yang kecil untuk sekte manapun. Tidak heran bahkan patriark khawatir tentang keselamatan putranya dan akan tergerak untuk mendapatkannya. Tetapi Zuofan hanya mengatakan untuk mengubah Chu Qingcheng dan Han Qianying, tetapi biarkan hati air Ruohua memiliki kesejukan. Bagaimana dia bisa melupakannya? Dia? Xuan Shaoyu juga diawasi dengan ketat wajah ayahnya, dahinya penuh keringat, menunggu keputusan ayahnya. 2000 batu roh kudus, ayahnya seharusnya tidak terlalu peduli dengan situasi keseluruhan, terlepas dari hidupnya. Untuk sesaat, semua mata orang terfokus dengan kuat pada arah Xuanzong, dan hati mereka penuh dengan kekhawatiran. Zuofan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mata Xuanzong dipenuhi dengan esensi, dan suaranya tenang dan tenang, ikan adalah apa yang saya inginkan, cakar beruang adalah apa yang saya inginkan. Apa solusinya? Alisnya bergerak, Zuofan menatapnya dengan erat, tetapi tertawa, menyerahkan ikan dan mengambil cakar beruang juga? Salah, dia memakan beruang dan mengambil ikannya. Kamu bisa mendapatkan keduanya. Begitu pupilnya membeku, momentum seluruh tubuh Xuanzong tak tertahankan. Roh pembunuhnya membuat semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas dan terkejut. Dengan momentum mengubah kekosongan menjadi 8 tingkat, bahkan jika beberapa praktisi di sini diizinkan untuk menyinari lingkungan. Mereka akan merasa bahwa mereka akan dihancurkan sampai mati ketika mereka ditekan oleh tripod besar. Xuan Shaoyu senang di wajah dan bahagia di hati. Karena dia sudah mendengar maksud ayahnya. Ini adalah ritme Chu Qingcheng dan batu roh. Namun, sebelum dia menunjukkan wajahnya yang gembira, tinju yang berkedip dengan tenda merah menghantam dadanya dengan ledakan keras. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menembus perut dan punggungnya, seolah-olah pedang telah menembus dadanya. Kepulan darah merah menyembur keluar, dan seluruh orang itu terbang langsung, menghancurkan lubang besar setinggi lebih dari 3 meter di satu dinding. Sinar matahari di luar rumah tercurah dengan santai, menyinari tubuhnya yang penuh dengan buih darah yang meludah. Namun, ada cahaya kuning muda di tubuhnya. Sepotong baju besi penuh sisik muncul di depannya, tapi itu sangat cekung. Gemetar dan berjuang untuk menopang dirinya sendiri, Xuan Shaoyu melihat ke posisi aslinya, tetapi matanya memelototinya dan berkata, Zuofan Zuo. Potong, itu adalah armor roh kelas 9. Kamu beruntung tidak membunuhmu dengan satu tinju. Meliriknya dengan dingin, Zuofan mencibir. Kaisar Xuanzong terkejut melihat ini. Sebuah pistol merah besar dengan panjang puluhan kaki tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menikam tubuh kurus Zuofan dan meledak menjadi marah. Zuofan, kamu berani menyerang anakku, ambil nyawamu. Merasa bahwa momentum agung itu seperti pilar surga, yang tak tertahankan. Wajah Han Qianying terkejut dan penuh dengan warna cemas. Dia ingin mengingatkan Zuofan untuk berhati-hati, tetapi dia dihentikan oleh kuilang di dekatnya, yang juga menunjukkan senyum lega. Han Qianying bingung. Zuofan tampaknya hanya mengkultivasi dirinya sendiri dalam keadaan Tuhan. Menghadapi serangan dari semangat arwah upaya habis-habisan sang patriark, dia seharusnya tidak langsung mati. Namun, melihat orang lain, dia acuh tak acuh seperti Kewolf. Dia tidak khawatir tentang ini sama sekali. Dia tidak merasakan keraguan di hatinya. Apakah mereka semua percaya bahwa Zuofan dapat bertahan hidup di bawah serangan roh Tuhan? Namun, dia tidak tahu bahwa semua orang di sini telah melihat gerakan Zuofan. Faktanya, kekuatan tidak bisa hanya diukur dengan kultivasi. Tuan Xuanzong, Anda ingin makan hitam dulu. Kalau begitu saya tidak akan sopan, hehe. Dengan mencibir, Zuofan melihat tombak ganas yang sekuat pelangi. Dalam sekejap mata, dia tidak bisa tidak merasakan pupilnya membeku dan mengguncang tubuhnya. Namun, dia mendengar raungan naga bernyanyi di langit, dan cahaya merah yang menakutkan tiba-tiba keluar dari belakang. Menyentuh. Suara memekakkan telinga bergema di telinga semua orang, yang membuat gendang telinga terasa sakit. Momentum yang kuat itu seperti tsunami, dan tiba-tiba menyebar. Dalam sekejap, seluruh aula runtuh dan terbang ke udara yang tinggi.
Tekanan kuat membuat seluruh Xuan Tianzong bergetar terus-menerus dan penyembahan para tetua bahkan lebih terkejut. Mereka semua bergegas ke kuil. Tetapi beberapa murid biasa yang belum pernah melihat dunia, khawatir satu persatu, dan berbalik ke arah aula utama patriark dengan wajah bingung. Apa yang terjadi di sana? Bumi masih bergetar, seperti asap dan debu menyapu langit, menutupi sinar matahari yang cerah. 1000 bayangan dingin semua ki wanita menutupi telinga, menemani bumi yang tak henti-hentinya bergetar, menunggu sampai getaran berhenti, asap senjata menyebar. Ketika mereka mengangkat kepala, Han Qianying tiba-tiba mengedipkan matanya dan berkata, itu adalah Qianying, itulah bukti murid pertama Zuo di Shizu, dan semangat naga langit sebagai naga ganda tertinggi. Melihat naga merah besar itu, dia menggulung tombak pihak lain dengan kuat dengan ayunan ekornya. Zuofan mencibir di bagian bawah pistol. Dia tidak peduli sama sekali. Kui Lang memperkenalkan istrinya dengan bangga, seolah arwah itu miliknya. Setelah melihat dalam-dalam ke Zuofan, dia menatap Chu Qingcheng, dan berseru, adik perempuan bela diri, kamu benar-benar seperti yang kamu katakan. Ini benar-benar tidak mudah. Ini pertama kalinya aku melihat pukulan marah master, yang diblokir oleh seorang murid sekte. Chu Qingcheng tersenyum dan terlihat bangga. Kui Lang juga berpuas diri. Dia menegakkan dadanya dan berkata, Qianying, pengurus rumah tangga Zuo ini bukan murid biasa. Dia ada di pertemuan naga ganda. Tidak peduli seberapa kuat mereka, itu urusan mereka. Apa hubungannya denganmu? Tampaknya semua kehormatan adalah milikmu. Putih menawan seperti serigala, 1000 bayangan dingin tidak merasakan senyum, tetapi menggelengkan kepalanya, 20 tahun tidak berubah. Atau lebih seperti menyombongkan diri. Ken tidak sadar bisa menggaruk kepalanya sambil tersenyum, Kui Lang sangat jarang, senyum malu. Sepasang mata besar yang cerah, melihat 1000 bayangan yang dingin, penuh kebahagiaan. Suangtong tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Xuanzong Lord menatap naga di depan Zuofan, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun dia telah mempelajari kekuatan Zuofan dari murid-muridnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat. Anda tahu, dia adalah master dari 8 tingkat kekosongan. Zuofan hanya master dari 4 tingkat kultivasi. Bahkan jika dia adalah jiwa naga, tidak mungkin untuk melewati celah yang begitu besar. Namun, faktanya tombaknya yang tak tertandingi tidak hanya tidak membunuh Zuofan dalam sekejap. Tetapi juga didorong kembali oleh naga merah Zuofan selangkah demi selangkah, kekuatannya sangat besar sehingga dia benar-benar terkejut. Oleh tuannya pada tahap transformasi selanjutnya. Seolah-olah dia melihat apa yang dia pikirkan, Zuofan berkata dengan senyum dingin, Tuan Xuanzong, meskipun saya adalah praktisi Shenzhou 4 kali lipat. Semangat saya kental ketika saya menerobos keadaan Shenzhou. Artinya, saya roh sekarang benar-benar setara dengan roh yang mengubah kekosongan, belum lagi jiwa naga terkuat. Saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk membawa saya sendiri, haha. Petik 2. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan hati Xuanzong bergetar. Gelap marah. Dia tidak bisa membantu tetapi mencengkeram tinjunya. Provokasi telanjang, dia takut dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan diprovokasi oleh seorang bocah berdarah dalam hidupnya. Terlebih lagi, perilaku provokatifnya sangat masuk akal sehingga dia tidak bisa menyangkalnya. Melihat tombak merah yang tidak bisa masuk, lelaki tua Xuanzong gemetar karena marah. Dia makan layu di wilayahnya sendiri, dan putranya dipukuli, tetapi dia tidak bisa melawan, yang membuatnya merasa tidak tahu malu. Suara mendesing. Dengan sedikit suara, tubuh Xuanzong bergetar, dan dia menerima tombak di depannya. Matanya tertuju pada Zuofan, dan matanya redup dan dingin. Zuofan, layak menjadi murid pertama yang bersinar cemerlang di pertemuan naga ganda, benar-benar berbeda dari orang biasa. Namun, jangan berpikir bahwa Anda akan dapat menyapu negara bagian barat sendiri. Anda belum menjadi orang pertama di negara bagian barat. Dan inilah batas Xuan Tianzong. Anda tidak bisa lancang. Tiba-tiba, Kaisar Xuanzong banyak minum dan mendesis lusinan suara kosong terdengar di langit. Bab 740. Sua-sua. Satu demi satu, bayangan gelap melintas, dan lebih dari 60 pakar virtual berkumpul di sekitar mereka. Momentum agung itu seperti sangkar, yang mengelilingi semua orang di dalamnya. Tidak ada celah, sehingga mereka bisa melarikan diri. Hati tidak merasakan berat, dingin 1000 bayangan dan wanita lain melihat di sekitar wajah yang akrab ini, wajahnya agak bermartabat. Ini semua disembah oleh para tetua klan, dengan kekuatan tinggi. Jika mereka bertarung sendirian, mungkin masing-masing dari mereka adalah lawan Zuofen, tetapi jika kelompoknya menang. Yang disebut 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan.
Harimau yang ganas juga takut pada serigala. Sangat sulit bagi Zuofan untuk melarikan diri. Untuk sesaat, semua wanita memandang Zuofan dengan khawatir. Hanya Zuofan, Kuilang dan Daner, yang mengetahui semua rencananya, yang tidak peduli sama sekali. Daner, khususnya, bahkan memandang para tetua dengan jijik di wajahnya. Dari waktu ke waktu, dia mendengus dan memutar matanya. Lebih dari orang, sebentar lagi, kami akan meminta bantuan untuk menakut-nakuti Anda sampai mati. Zuofan, surga punya jalan, kamu tidak pergi. Neraka tidak memiliki pintu, kamu masuk. Melihat bantuan datang, Xuan Shaoyu berjuang untuk bangun dengan tubuhnya yang terluka. Melihat Zuofan, dia tertawa liar, haha bukankah kamu sangat kuat? Sekarang kamu berada di wilayah Laozi, tidak ada gunanya bagimu untuk menjadi kuat lagi. Seseorang, bunuh dia untukku. Perintah Xuan Xiaoyu dikeluarkan, dan tetua bergerak maju, tetapi mereka dihentikan oleh Tuan Xuanzong. Xuan Shaoyu bingung dan menatapnya dengan aneh. Tanpa melihat putranya yang impulsif, Tuan Xuanzong hanya menatap Zuofan dengan dingin dan berkata, Zuofan, selama kamu menyerahkan 2000 batu roh kudus, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ayah, ini, alisnya bergetar, dan Xuan Shaoyu memanggil dengan tergesa-gesa. Namun, Tuan Xuanzong melambaikan tangannya lagi dan menolaknya. Busur yang aneh menyilangkan sudut mulutnya. Zuofan memandang Xuanzong dan berkata, Tuan Xuanzong, apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Jangan katakan bahwa Anda telah lama ingin membunuh saya dan kemudian dengan cepat merampas milik seorang murid milik Roh Kudus. Jika hal kotor seperti itu menyebar, nama Xuan Tianzong akan terkenal di Shizu. Apakah Anda akan membiarkan skandal semacam ini terjadi? Haha, pada akhirnya, itu hanya makan hitam. Aku tidak bodoh. Tolong jangan perlakukan saya sebagai orang bodoh. Anda akan percaya kejahatan Anda? Petik 2. Zuofan, masalah terbesarmu adalah kamu terlalu pintar. Kalau saja Anda bisa mati dengan cara yang kacau, mengapa Anda tahu begitu banyak? Alisnya sedikit bergetar, dan Tuan Xuanzong berkata dengan senyum dingin, karena Anda sudah menebak segalanya, maka saya akan berhenti berbicara omong kosong. Masalah besar adalah untuk mencari mayat Anda pada waktu itu. Oh, apakah Anda yakin dapat menemukannya? Haha, bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, saya tidak dapat menahannya. Singkatnya, Anda adalah pria yang cerdas. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Dengan sedikit senyum, mata Xuanzong tiba-tiba membeku, dan dia berteriak, ayo pergi bersama, bawa anak ini, apakah itu hidup atau mati? Begitu kata-kata itu selesai, mereka semua minum dan bergegas ke Zuofan. Semua jenis roh bergegas ke Zuofan dan mengepung Raja Naga Merah yang kuat dari Zuofan dalam sekejap. Roh pembunuh yang kuat membuat bahkan Raja Naga Merah yang kuat dari jiwa naga mengguncang tubuhnya dan melahirkan rasa takut. Zuofan dengan cepat melambai tangannya dan berkata, Tuan Xuanzong, Xuan Tianzong menipu lebih dari satu. Jika tersebar, kamu salah. Orang mati tidak memiliki kesempatan untuk memberi tahu dunia. Sebuah busur aneh melintasi sudut mulutnya, dan Xuanzong berkata dengan senyum licik, segera, berita seperti itu akan menyebar di Shizu. Zuofan, murid berbakat pertama dari Shizu, sombong dan arogan. Dia melecehkan dan membunuh murid perempuan Sekte Xuantian. Semua tetua Sekte Xuantian maju untuk menekannya, tetapi sifat jahatnya terlalu kuat, dan dia menolak sampai akhir, tetapi dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Jika Anda ingin datang, bahkan jika Anda ingin menyelidiki bulan jahat, Anda tidak akan memiliki kualifikasi. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tampak gelap. Kaisar Xuanzong bertekad untuk membunuh mereka semua. Mereka bahkan memikirkan alasan mereka. Melihat mereka yang semakin dekat dengan para tetua, wajah semua orang sangat bermartabat, bahkan Han Qianying dan mata wanita lain telah muncul telanjang hanya untuk mati. Hanya Zuofan, dengan mulutnya dimiringkan, berkata dengan santai, itu ide yang bagus, tetapi bagaimana jika kita mengatakannya dengan cara lain? Zuofan, murid jenius pertama Shizu, ditipu ke sekte oleh Xuan Tianzong. Dia mendambakan 2000 batu roh kudus dan ingin membunuh orang dan harta. Namun, dia diselamatkan oleh tetua dari sekte yang sama dan bertarung dengan darah dan akhirnya membunuh jalan darah. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin Zuofan bersinar dengan cahaya. Tiba-tiba, lebih dari 50 tetua sekte sihir CE menyembah mereka. Para dewa dan roh keluar sekaligus, dan ledakan besar terdengar, yang berarti mereka bertabrakan dengan orang-orang Xuan Tianzong. Kemudian sentuhan dibagi, para tetua sekte sihir CE datang ke Zuofan. Mereka semua melihat orang-orang di sekitar dengan wajah muram dan wajah waspada. Dan para tetua Xuan Tianzong itu,
juga pupil mata yang membeku, wajah terkejut melihat lebih dari 50 orang tiba-tiba di bawah, hati tiba-tiba melahirkan rasa takut. Pupil matanya tidak bisa menahan gemetar, dan Suan Shaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat dan berteriak. Meliriknya dengan samar, Tuan Xuanzong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lega, berapa banyak orang yang bisa dia sembunyikan di pangkuannya. Cincin penyimpanan, 50 ini harus menjadi batasnya. Tenang. Kemudian, Xuanzong menatap Zuofan lagi dan mencibir. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya, itu tidak bisa direalisasikan. Anda tahu, ini adalah Xuan Tianzong. Berapa banyak orang di sekte ini yang membutuhkan sumber energi untuk datang. Tapi Anda bisa membawa 50 orang ini paling banyak. Apa gunanya? Petik 2. Dengan ini, Xuanzong menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi dia berteriak, penatua gerbang dalam memujamu. Datang ke sini untuk menunggu pesanan Anda. Suara tebal, menyebar ribuan mil, terus-menerus. Mendengar panggilan ini, tetapi mendengarkan suara memecahkan langit satu demi satu, pemujaan para tetua Xuan Tianzong di sekitar mereka terbang satu persatu, hanya dalam sekejap mata. Ada ratusan dari mereka. Zuofan, hari ini kamu dan orang-orang yang kamu bawa, kubur di sini bersama-sama. Sudut mulutnya melintasi busur yang aneh, dan Master Xuanzong mendengus, menunjukkan kesombongannya. Sepertinya dia telah menang. Ketika Suan Shaoyu melihat ini, dia juga tersenyum dan matanya memerah karena kegembiraan. Namun, di hadapan 3 lapisan luar sekte Xuantian, Zuofan dan para tetua CE ajaib yang tiba-tiba melompat keluar tidak terkejut. Karena mereka mengharapkan semuanya. Zuofan perlahan mengangkat cincinnya dan cahaya bijak melintas di matanya. Tuan Xuanzong, apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya yang dapat memanggil orang? Haha, meskipun ini adalah wilayah Anda tidak ingin memikirkannya. Dengan kehati-hatian dan kelihayan Lao Su, bagaimana Anda bisa datang ke sini untuk mati tanpa semua persiapan? Petik 2. Pupil matanya sedikit membeku, dan tubuh Xuanzong terkejut, dan jantungnya tiba-tiba terganggu. Tetapi sebelum dia ingin memahami apa yang sedang terjadi, yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa itu terjadi tiba-tiba di bawah hidung mereka. Awan menusuk panah, ribuan pasukan akan bertemu satu sama lain. Melihat ke langit dan tertawa, cincin guntur Zuofan mengeluarkan lampu hijau yang menyilaukan. Kemudian, tetapi melihat seberkas cahaya dari cincin itu, momentum yang kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh kosong. Orang-orang Xuan Tianzong, yang sebelumnya masih dalam posisi yang luar biasa, dihancurkan kembali dalam sekejap oleh momentum sengit ini. Ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, pemandangan muncul di depan mereka, tetapi mereka benar-benar terkejut. Bahkan jika wajah Xuanzong hanya tenang dan tenang, dia tercengang. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar dan berkata, musuh-musuh menyerang. Ya, tetapi pada saat ini, bahkan penguasa sekte tidak bisa tenang seperti biasa, dan memanggil keluar paling banyak dibel dan kata-kata menyeramkan di seluruh klan. Serangan musuh, tangisan yang menakutkan, Anda menyebar ke setiap sudut Xuan Tianzong. Setelah mendengar ini, banyak murid menjadi linglung dan tidak tahu. Oleh karena itu, di siang hari bolong, di mana musuh akan menyerang? Terlebih lagi, tidak ada pergerakan di perbatasan, dan musuh tidak dapat menyerang. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa jika mereka menyerang secara diam-diam di malam hari, itu disebut serangan malam, tetapi jika Anda berdiri di depan Anda di siang hari, itu disebut serangan musuh. Terlebih lagi, salah satu kata yang paling penting adalah musuh. Apa itu musuh? Setidaknya itu pertandingan yang dekat. Itu bisa mengancam Anda. Ketika Zuofan dan Zuofan masuk, Xuanzong tidak memperhatikan mereka. Zuofan mengirim lebih dari 50 pembantu, dan Xuanzong tidak memperhatikan mereka, jadi mereka tidak menggunakan kata musuh. Tapi sekarang, dia meneriakkan kata serangan musuh, yang membuktikan bahwa ini adalah ancaman bagi keberadaan klannya. Selain itu, kekuatan ini telah melewati barisan klan pelindungnya yang besar dan tiba di wilayah intinya. Hanya saja murid-murid biasa masih sulit untuk dipahami, sehingga mereka tidak melakukan persiapan apapun, yang segera meletakkan bahaya tersembunyi untuk tragedi nanti. Mengapa bagaimana bisa? Tubuhnya sedikit gemetar. Suan Shaoyu memandang laut seperti kepala di depannya, dan terkejut dan berkata, di mana begitu banyak orang? Bagaimana cincinnya bisa berisi begitu banyak orang? Han Qianying dan wanita lain juga melihat semua ini dengan tak percaya. Baru saja, kekosongan telah berubah menjadi lautan luas sosok manusia. Melihatnya, ada puluhan ribu orang. Ini seperti membawa semua orang dari sebuah klan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana cincin penyimpanan biasa bisa menempatkan puluhan ribu orang di dalamnya?
Untuk sesaat, semua orang memandang Zuofan seolah-olah mereka orang aneh, terutama cincin di tangannya. Mereka berpikir diam-diam, dari mana orang ini mendapatkan harta karun seperti itu? Itu bertentangan dengan surga. Dengan cara ini, bukankah dia bisa membawa ribuan orang bersamanya? Ini terlalu sulit. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Zuofan, cincin suci yang diubah oleh Kunpeng, memiliki begitu banyak ruang di dalamnya sehingga dapat menampung puluhan juta? Tapi itu tidak masalah. Kuncinya adalah bahwa Zuofan membiarkan ribuan pasukan dan ratusan ahli taktik sihir dengan mudah melewati batas proteksionis Xuan Tianzong. Selanjutnya, ada pertempuran nyata antara klan. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, hanya dalam kekuatan. Setelah perang ini, apakah Xuan Tianzong akan dihancurkan? Haha, semuanya mungkin.